Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar. Semoga pagi hari ini pagi yang membawa kebaikan, kebahagiaan, dan rezeki yang panjang. Selamat pagi untuk seluruh warganet dimanapun berada. Semoga sahabatku semua bahagia selalu. Pagi hari ini saya sudah berada di Bogor ya. Hari ini Kabupaten Bogor merayakan hari jadinya, sama juga dengan kota Bogor. Agar seluruh masyarakat Jawa Barat paham bahwa dulu di Bogor bersemayam sebuah negara, sebuah kerajaan yang bernama Pakuan Pajajaran. Pakuan Pajajaran itu dipimpin oleh seorang raja yang arif bijaksana, begitu mencintai rakyatnya, bahkan rela mengorbankan dirinya untuk tidak masuk ke wilayah konflik yang merugikan rakyat, memilih menjadi seorang petani biasa, menjadi masyarakat biasa seperti yang lainnya. Dan hari ini di hari jadinya Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, semoga bisa mengembalikan kembali pada spirit Siliwangi, spirit Sri Baduga, spirit Pamanah Rasa, spirit Jaya Dewata, spirit Ratu Haji, dan spirit Niskala Wastu Kancana. Seluruh spirit itu sesungguhnya mengembalikan kembali pembangunan Bogor pada habitatnya, yaitu gunungnya kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Apa artinya? Bogor harus kembali mengembalikan citra rasa sebagai kabupaten yang memiliki gunung-gunung yang indah, gunungnya terjaga dan terpelihara. Bogor harus segera membebaskan diri dari berbagai eksploitasi sumber daya alam, penambangan ilegal yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Bogor harus mengembalikan kembali jati diri sebagai daerah yang memiliki kesuburan tanah sehingga melahirkan produktivitas berbagai produk pertanian yang sangat dikenal. Talus Bogor, Duren Bogor, Manggu Bogor, Rambutan Bogor, Beas Bogor, semuanya adalah sebuah produktiviti yang sangat baik. Bahkan sampai produksi peternakan sangat kokoh di Bogor. Bogor juga memiliki citra rasa sebagai daerah yang layak menjadi hunian. Itu bisa dibuktikan dengan dulu pada saat bangsa kita belum merdeka, istana dipilih di Bogor, yaitu Istana Bogor. Kemudian ada istana yang memiliki nilai sejarah juga yang dibangun oleh seorang arsitek, yaitu namanya Istana Batu Tulis. Dan kemudian kita punya gunung yang sangat indah, yaitu Gunung Salaka. Orang bilangnya Gunung Salak, sebagai gunung yang memiliki puncak yang sangat indah dengan udara yang sangat indah, tempat melakukan kontemplasi yang luar biasa. Seluruhnya harus menjadi bagian dari upaya kita untuk satu hal: cintai Bogor sebagaimana kita mencintai ibu kita. Cintai dengan hati, miliki dengan rasa. Saya yakin Bogor akan tumbuh menjadi kabupaten, menjadi kota yang menjadi dambaan bagi kita semua. Selamat buat Pak Bupati, selamat buat Pak Wali Kota, selamat buat Pak Wakil Bupati dan Pak Wakil Wali Kota. Yuk sama-sama mengembalikan Bogor pada jati dirinya. Jati diri Kisuna. Assalamualaikum Bupati yang saya hormati, Bu Kapolres Cirebon, dan seluruh yang hadir. Saya mengucapkan terima kasih pada ibu semua yang sudah berkumpul di sini dari Jaya Dewata. Yang keduanya, secara pribadi maupun atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya menyampaikan rasa duka yang mendalam atas peristiwa itu. Meskipun secara pribadi sejak tahun 2021 saya pernah datang ke situ, naik ke gunung-gunung, menyampaikan ini jangan diteruskan karena ini sangat berbahaya dan berpotensi roboh. Ya, tapi karena perusahaannya sudah berizin sejak tahun 2020, mungkin pengembangnya, pengelolanya nggak mau rugi, ya terus. Tetapi
Tapi saya dari sisi sebagai pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Kelalaiannya adalah memberikan izin pada tahun 2020, padahal pada saat diberikan izin itu sebelumnya sudah ada peristiwa yang terjadi. Dan kemudian pada aspek penambangan ini, inspektur tambangnya seringkali kurang memiliki kepekaan yang tinggi dan rata-rata di penambang itu nggak berani bertindak karena takut. Ini saya pengalaman saya, tidak berani bertindak karena takut. Dan berikutnya juga saya menyesalkan para pegawai di situ, baik pemecah batu, sopir, kernek, tidak ada satupun yang dilengkapi oleh jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, apalagi jaminan hari tua. Artinya mereka tidak terdata dan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS, baik BPJS yang memberikan jaminan kesehatan maupun jaminan keselamatan kerja. Ini tidak ada. Ini pembelajaran penting bagi semua. Yang ketiganya, saya tanya satu-satu tadi, Bu Kapolres, sampai hari ini mereka tidak ada yang mendapat santunan bantuan dari manajemen Opontren penyelenggara penambangan. Hanya satu ibu yang tadi menyampaikan diberi 5 juta. Yang lainnya tidak ada sama sekali mendapat. Untuk itu pada pagi hari ini saya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, hari ini ada 2 lembaga yang akan memberikan bantuan pada ibu untuk kehidupan. Ini kan beberapa bulan ke depan itu kan pasti masa kritis. Suami nggak ada, penghasilan per hari nggak ada. Nanti ada bantuan untuk beberapa bulan ke depan agar ibu survive. Artinya masih bisa makan, masih bisa minum. Kemudian ada 2 lembaga, yang satu dari Basnas Provinsi Jawa Barat, yang satu dari Bank Jabar Peduli, ya, banknya Provinsi Jawa Barat dan Banten. Nah, 2 akan. Yang berikutnya adalah seluruh anak-anak yang di bawah umur, baik yang sekolah maupun yang tidak sekolah, semuanya menjadi tanggung jawab saya untuk makan dalam setiap hari. Pak Sekda tolong dicatetin, dan Kepala Dinas Pendidikan mencatatkan yang sekolah untuk tetap bersekolah, yang SD tetap sekolah SD, yang masuk SMP masuk SMP, yang masuk SMA nggak boleh putus sekolahnya, dan semuanya menjadi tanggung jawab gubernur untuk pendidikannya dan makannya. Karena ini adalah kelalaian kami, kelalaian negara tidak hadir memberikan tindakan yang nyata terhadap sebuah peristiwa yang akan dan pada akhirnya menimbulkan korban jiwa. Jadi ibu gak usah khawatir terhadap makan dan susu anak-anaknya. Saya menanggung seluruh biaya hidup anak-anaknya dan saya menanggung biaya pendidikan. Dan selanjutnya Kepala Basnas, korbannya berapa Bu semuanya? Korbannya 33. Dari Basnas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seizin Pak Gubernur, barangkali apa yang disampaikan tadi oleh beliau dari Basnas untuk korban meninggal masing-masing 10 juta. Bagi yang luka ringan ataupun berat, sementara ini disamakan 5 juta Pak Sekda ya. Dan ada tambahan Pak Gubernur kalau diizinkan,
itu ada yang bisa dimasak pulang dari sini, itu ada sembako juga. Terima kasih. Dari BJB, ini. Hah? Gabungan. Silakan. Izin Pak Gub, Ibu-ibu mungkin dari BJB mengucapkan terus berduka cita dan mudah-mudahan diberikan kekuatan kesabaran. Dari BJB tadi mungkin sama dengan Basnas Pak, pemberian bantuan tabungan masing-masing senilai 5 juta. Iya, terima kasih. Ya, jadi total dari Basnas dan BJB itu yang meninggal mendapat santunan 20 juta rupiah. Nah, nanti ditambah oleh saya masing-masing 5 juta per yang meninggal di luar tanggungan terhadap anak-anaknya dan di luar tanggungan untuk biaya hidup anak-anaknya. Jadi semuanya mendapat 25 juta rupiah untuk yang meninggal, dan kemudian untuk yang mengalami luka ringan mendapat 10 juta, untuk yang diamputasi hilang kaki dua-duanya kami menyiapkan 50 juta karena dia harus merecovery hidup, ya. Itu saja, dan habis setelah ini nanti tinggal mengurus rekeningnya. Kita tidak memberikan uang tunai. Nanti ibu bikin rekening dengan BJB, nanti dari saya pun saya transfer ke situ uangnya. Jadi nanti ada 25 juta, dan ibu nggak usah cemas untuk makan anak-anaknya ya. Nanti terhitung mulai bulan depan, bulan Juli, itu sudah mendapat santunan tiap bulan dari saya untuk biaya hidup anak-anaknya. Ya. Ya. Dan ini peristiwa penting bagi seluruh pengusaha yang ada di Jawa Barat. Pengusaha penambangan, pengusaha apapun, jangan mengabaikan hak-hak pegawai, jangan tidak melindungi pegawai, jangan hidup hanya mementingkan dirinya saja dan mementingkan usahanya saja, seperti ini. Dan jangan abai terhadap apa yang menjadi warning. Jangan memaksakan sesuatu berdasarkan kehendaknya. Gak boleh. Kalau sudah seperti ini, kan pada akhirnya tidak bertanggung jawab. Bu Kapolres silakan juga menyampaikan, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat beserta Bapak Sekda Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Bapak Bupati Cirebon, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, kami dari Polresta Cirebon izin menyampaikan, mengupdate terkait dengan seluruh korban sudah terdata, yang meninggal dunia 19 orang sudah teridentifikasi dan sudah dikembalikan, yang masih belum ditemukan ada 6 orang yang sedang masih dalam pencarian, kemudian yang luka-luka 7 luka ringan dan ditambah tadi 1 yang berobat sendiri menjadi 8 dan 1 masih dirawat di Mitra Plumbon. Kemudian dari kegiatan penegakan hukum yang kami lakukan, sudah 2 tersangka yang sudah kita tetapkan dan sudah ditahan, ya, dan diancam dengan ancaman di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman pidana 15 tahun, ya, dan dilapis dengan berbagai undang-undang termasuk KUHP, ya, dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Keselamatan Kerja juga sudah kita lapis terhadap tersangka. Dan kami masih juga mendalami apakah ada keterlibatan pihak-pihak lainnya, ya, termasuk yang melakukan kelalaian, kurang pengawasan dan lain-lain. Demikian Bapak yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati, enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gubernur, yang saya hormati Ibu Kapolresta dan Pak Sekda jajaran dan dari Bank BJB, hadirin yang berbahagia. Pertama, kami atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan bela sungkawa dan duka mendalam atas kejadian yang ada di Kecamatan Duku Puntang ini, dan ini sebagai pelajaran kita semua jangan sampai terjadi lagi, dan kami mengucapkan terima kasih ke Pak Gubernur yang telah membantu masyarakat kami. Itu saja kami ucapkan terima kasih ke Pak Gubernur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang saya hormati, pada akhirnya saya berharap kita semua mengambil pelajaran penting dari peristiwa ini. Pertama, pada seluruh aparatur Provinsi Jawa Barat untuk berhati-hati dalam mengeluarkan izin. Yang kedua, pada pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bersikap tegas pada siapapun yang abai melanggar prinsip-prinsip perizinan. Yang ketiga, pada pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap tegas mengambil tindakan hukum pada siapapun yang abai melanggar prinsip-prinsip perizinan. 3 hal ini, karena kalau kita tidak melakukan tindakan tegas dan mengambil tindakan hukum, akibatnya adalah kita sendiri nanti dianggap lalai dan dianggap melawan hukum. Karena kelalaian seorang aparat adalah apabila mengetahui sesuatu kemudian membiarkannya, itu adalah perbuatan pidana. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu, sampaikan salam keluarganya, kita berdoa mudah-mudahan yang masih tersisa, tertimbun kemungkinan berapa? Kemungkinan 6 orang mudah-mudahan segera ditemukan. Dan kemudian mudah-mudahan yang sudah meninggalkan Bapak dan Ibu semua diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, kemudian diterangkan di alam kuburnya dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Terima kasih. Setelah ini Ibu jangan dulu pulang, yang mengurus administrasi rekeningnya, karena nanti pembayaran uangnya tidak tunai, ya, dimasukkan ke rekening Ibu, dan saya harap uangnya dimanfaatkan dengan baik karena relatif agak lumayan. Dan nanti juga tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman di Pemda Provinsi Jawa Barat, Pak Sekda, kita bersama-sama untuk memberikan bantuan. Sama Persib saja kita bantu, apalagi sama ini semua, ya. Nanti Pak Sekda dan teman-temannya, seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Jabar akan nambahin, insya Allah Pak Sekda 10 jutaan ya, 10 jutaan per kepala keluarga. Jadi Ibu nanti mendapat 35 juta, ya. Nah itu mohon itu bisa digunakan modal usaha atau bekal bertahap untuk kehidupan Ibu. Minimal selama setahun itu mesti bisa. Karena kuli batu itu berapa? Kuli batu. Kuli mecah dapat berapa? Dapat 100. Maksimal dapat 100, ya kan? Kadang bisa 50 kan? Iya, jadi kalau 35 juta itu bisa hidup selama setahun dulu. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan habis itu terusin pembuatan ininya, pembuatan rekeningnya. Pada sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oh iya. Ya, semangat ya. Oke. Ya, makasih. Saya meninggal, Pak. Makasih. Ya. Iya, Pak. Nanti uangnya dimanfaatin ya, diaturin. Iya, iya buat anak sekolahnya, karena sekolahnya udah minta. Kan uangnya udah ada, ya. Masih banyak. Kasih. Salim, Bapak. Salim, Pak. Kasih. Ini korban yang belum ditemukan, Pak. Oh iya, mudah-mudahan ketemu ya. Ini anaknya. Ini yang masih Sekolah, kamu sekolah ya. Bapak mau salim, Pak. Foto dulu, Pak. Ya, sekolah. Salim. Bapak sehat, Kasih ya, sehat ibunya ya. Ada sekolah ya, jangan nggak sekolah ya. Ya. Kamu sekolah, kamu sekolah. Kamu sekolah. Ya, kamu sekolah. Ya. Kamu sekolah. Mbak.
Bentar dulu, ini lagi urusan bencana alam, jangan yang lain-lain. Ini lagi bencana alam tuh ngurus yang lain. Iya, ini Bu ya. Nanya nanti sekolah ya. Punya ya. Hai, Pak Bupati. Ya, pagi. Jadi total untuk santunan bantuan itu berapa Pak? Ya, totalnya kalau uang tunainya kan 35 juta. Ya, dimungkinkan bisa 40 juta lah siang ini. Kalau saya sih tentuin lah 40 juta deh. Ya, insya Allah. Itu dari mana saja Pak? Sumbernya 1 dari Baznas, 2 dari BJB Peduli, yang ketiga dari para pejabat di lingkungan Pemprov Jabar, yang keempat dari saya pribadi. Dari kabupaten Dari kabupaten ada? 5 juta. Dari kabupaten 5 juta, jadi 45 juta semuanya. Itu rinciannya dari mana aja Pak? Pak Kapolda juga ada. Rinciannya dari mana aja Pak? Ya udah tuh udah hampir 50 juta. Pak Kapolda sudah bantu, Bu Kapolres sudah bantu, Pak Bupati sudah bantu, Pemprov dan jajarannya bantu. Sudah. Ya totalnya 50 juta per kepala keluarga saya hitung. Pak Gubernur, apakah ada sanksi untuk SDM? Ada kelalaian tadi? Ya kelalaian kan unsurnya nanti ada unsur biarkan kepolisian bekerja secara profesional dan saya akan menghormati apapun yang menjadi keputusan kepolisian Cirebon. Jadi sudah ranahnya kan sudah arah pidana, jadi saya tidak mencampuri. Itu biarkan. Evaluasi khusus untuk SDM-nya Kan kalau evaluasi sudah jelas bahwa Pemprov sejak saya pimpin melakukan moratorium, tidak melakukan perpanjangan izin penambangan yang memiliki resiko tinggi dan resiko lingkungan. Pak Gubernur Pak, untuk dampak ekonomi sendiri Pak, untuk korban yang kehilangan pekerjaan. Kenapa? Yang pertama yang kerja di situ berapa orang nanti kita identifikasi kan. Kemudian kalau setiap dampak ekonomi itu selalu ada solusi. Orang berhenti bekerja di sini pasti bekerja di tempat lain. Asal siklusnya jalan kan nanti APBD provinsi jalan tuh bangun sekolah, bangun irigasi, bangun jalan, banyak sekali. Ini kan kerjaan kuli kasar. Dia pemecah batu ya bisa kerja di proyek-proyek pembangunan pemerintah. Dan kita habis ini proyeknya akan berhenti. Dinas Pendidikan aja hampir 700 miliar. Pekerjaan di wilayah Cirebon banyak banget pekerjaan. Pak, untuk bantuan pendidikan itu dipastikan sampai anaknya SMA, Oke. tamat SMA, karena jumlahnya sangat banyak. Tetapi kalau mereka ingin meneruskan perguruan tinggi nggak ada problem. Kita pasti support, asalkan memiliki kualifikasi. Kenapa? Saya hari ini langsung panggil perhutani, karena itu perhutani yang memiliki areal kawasan, sehingga setelah ini kita akan rumuskan langkah-langkah apa yang harus dilakukan terhadap wilayah tambang tersebut dan mengembalikan fungsi-fungsi konservasi dan fungsi-fungsi hutan.